Selamat siang, perkenalkan saya Yohana Francisca Dina. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching praobservasi bersama rekan sejawat saya Ibu Ifnawati dari SMA Negeri 7 Pontianak. Apa kabar Bu Ifna? Baik Bu Rina, alhamdulillah. Bagaimana juga kabar Bu Rina? Puji Tuhan, saya juga baik. Oke, karena sebentar lagi kita akan melakukan pengamatan bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ifna lewati di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu Ifna, tujuan dilakukannya supervisi akademik ini adalah untuk mengingatkan kualitas proses pembelajaran Ibu, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan saran ya Bu ya. Kemampuan Bu Ifna sehingga kompetensi Ibu Ifna semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna lagi bagi murid. Siap Ibu. Namun sebelum kita melakukan observasi kelas, saya terlebih dahulu akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu Ifna ya, supaya nanti kedepannya Bu Ifna lebih matang lagi, lebih percaya diri untuk tampil di dalam kelas. Ada beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini ya Bu ya. Yang pertama, materi yang akan Ibu Ifna ajarkan sebentar lagi itu tentang apa ya Bu? Ya, materi yang saya akan ajarkan nanti adalah penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia dan juga jalur rempah ya, yang berdampak kepada lokal, nasional maupun global nantinya. Oke, jadi materinya ini adalah tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ya Bu ya. Siap. Oke, lalu bagaimana nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada materi ini? Tujuan yang akan saya capai, saya berharap peserta didik yang pertama dapat mengidentifikasi yang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia dan juga jalur rempah nantinya seperti apa secara global, nasional maupun lokal. Nah, setelah itu juga saya juga berharap siswa dapat menganalisis, dapat menghasilkan suatu karya nantinya produk ya, dimana seperti apa penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia dan juga jalur rempah nantinya. Nampaknya seru sekali Ibu materinya Bu ya. Ya, Nah selanjutnya Ibu, dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di pembelajaran nanti pada saat observasi, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut apa Bu? Saya berharap sih Bu, saya dapat menciptakan rasa nyaman, kondusif ya, lebih ke emosional. Anak-anak tuh lebih aman gitu belajar di dalam kelas. Jadi melibatkan anak secara aktif ya. Iya. Oke, baik Bu. Berarti area pengembangan Ibu Ifna yang ingin Ibu capai nantinya yaitu menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman, dan kemudian melibatkan murid di dalam kegiatan pembelajaran secara aktif. Iya, betul. Nah, begitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kalau yang dari itu kira-kira Ibu lebih menekankan dari dua pengembangan tadi itu, Ibu lebih tekankan yang mana Bu? Saya akan menggunakan atau menciptakan pembelajaran yang lebih aman, nyaman, ya kan, dimana anak itu bisa merasa kondusif saat proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, berarti yang lebih spesifik ingin Ibu tekankan adalah menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana dengan strategi yang yang ingin Ibu persiapkan nih Bu dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu? Di situ apakah baik itu metode pembelajarannya maupun model pembelajarannya itu seperti apa Bu? Untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran itu nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, juga menekankan pada konten nanti ya, menghasilkan konten, proses maupun menghasilkan suatu produk nantinya. Nah, metode yang saya akan gunakan itu ceramah seperti biasa Bu, ceramah, diskusi, sharing, tanya jawab, dan juga melakukan mode pembelajaran PBL, pemecahan suatu masalah nantinya. Problem besar nih ya Bu ya. Oke.
Oke Bu, jadi strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan konten dari proses dan pada akhirnya Iya. akan menghasilkan produk ya Bu ya. Iya, siap. Kemudian dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok ya Bu ya. Menarik sekali nih materinya. Kemudian model pembelajaran PBL. Oh iya Bu, nanti Ibu kira-kira nih kapan akan siap diobservasi nih? Nah, saya observasi insya Allah itu pada hari besok Bu, jam 8.30 di kelas 10A. Oke. Dan yang ingin saya tanyakan lagi Bu, yang terakhir ingin saya tanyakan, apa harapan Ibu dari observasi yang sebentar lagi besok akan kita lakukan? Saya berharap pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nantinya berjalan sesuai dengan modul yang saya itukan, buat sesuai dengan sintak-sintaknya, ya kan. Dan pembelajaran itu bisa membuat anak itu lebih kreatif, lebih aktif, dan mereka lebih bersemangat lagi, termotivasi. Oke. Iya Bu Ifna, jadi saya pun berharap demikian. Jadi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada saat nanti diobservasi itu sesuai dengan pada saat yang Ibu kita diskusikan hari ini Bu ya, Iya, sesuai betul. bisa berjalan supaya bisa berjalan lebih lancar lagi. Iya. Oke. Ya Bu Ifna, karena masih ada waktu, mungkin besok kita siapkan diri ya Bu Ifna ya. Baik, Untuk saya izin untuk masuk ke dalam kelas Ya, Ibu dan melihat Ibu mengajar. Saya berharap Ibu bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Nanti jam setengah 9 ya Bu ya, jam 8.30 ya Bu ya. Kelas Ibu saya langsung masuk kelas dan kemudian lihat Ibu mengajar di kelas. Siap Ibu. Oke. Setelah observasi nanti di kelas, kemudian kita akan berbincang lagi nih Bu. Boleh. Kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Boleh. Nah, baik Bu Ifna, percakapan pra observasi kita sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih Bu pada Dina. saat observasi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yohana Francisca Dina. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Pontianak. Jadi pagi ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, sejawat saya, Ibu Ifnawati dari SMA Negeri 7 Pontianak. Selamat pagi Bu Ifna. Pagi Bu Dina, apa kabar Bu Dina? Baik juga Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Iya. Nah Bu Ifna, jadi pasca observasi ini kita akan sama-sama memberikan umpan balik terkait kegiatan observasi di kelas ya Bu ya. Menurut Ibu apa sih tujuan kita melakukan kegiatan pasca observasi ini? Tujuan yang saya harapkan ya Bu, nantinya adanya observasi ini saya dapat mengevaluasi diri apa saja kekurangan saya dalam proses pembelajaran, metode apa yang kira-kira tepat dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemetaan minat dan bakat saya. Baik Bu Ifna ya. Jadi begini Bu, selama kegiatan observasi kita pada pertemuan sebelumnya, perasaan Bu Ifna itu seperti apa? Menurut saya, saya rasakan pada waktu observasi saya merasa senang sebenarnya karena dapat diawasin sama teman sejawat ya kan, tapi ada rasa grogi juga karena mengajar gitu kan, ada yang mengawasin gitu, biasa kan tidak ada mengawasin gitu, tapi merasa juga termotivasi karena ada salah satu support dukungan dari teman sejawat itu. Jadi alhamdulillah sekali ya Bu. Tadi pun saya sudah melihat bahwa ketika saya mengobservasi Ibu sudah sangat baik sekali. Nah Ibu, menurut Ibu nih, ketika Ibu mengajar di kelas tadi, bagaimana performa Ibu di dalam kelas tadi? Kalau boleh di dalam skala itu, Ibu di posisi yang keberapa? Iya, dari 1 sampai 10. Penilaiannya Bu ya, proses pembelajaran tadi sudah cukup baik, cuma ada beberapa kekurangannya itu adalah anak-anak itu sulit sekali bagi saya sendiri ya Bu untuk memetakan sesuai dengan minat bakat anak ya kan, karena anak itu kan unik-unik karakteristiknya. Jadi situ kendala saya dan saya sangat agak kesulitan ya. Kira-kira tuh skor nilainya menurut saya 7. 7. Iya.
Oke, jadi dari skala 1 sampai 10 Ibu di posisi 7 ya Bu? Iya, betul Ibu. Baik Bu, saya akan di sini akan menyampaikan hasil pengamatan observasi saya ketika kita melakukan observasi kelas ya Bu ya. Iya. Jadi di sini Bu, menurut pengamatan saya, Iya. sesuai dengan kegiatan kita waktu pra observasi itu kan Iya. ada tentang pelajaran diferensiasi, kemudian penanaman budaya positif dan keterampilan sosial emosional ya Bu ya. Iya, betul. Jadi di sini penekanan pada keterampilan sosial emosional Ibu itu sudah mulai nampak. Di situ saya melihat dari adanya kerjasama antar kelompok ketika Ibu membagi anak di dalam kelompok ya Bu ya. Kemudian di situ sudah ada menghargai teman. Iya. Ketika anak presentasi ada teman yang bertanya. Iya, betul. Kemudian ketika mereka bertanya pun mereka tunjuk tangan dulu, Iya. dia mengangkat tangan dulu. Kemudian ada di situ juga penekanan budaya positif ya Bu Iya, ya. betul. Di mana di situ di awal Ibu mengingatkan anak untuk tetap menjaga kebersihan dan kemudian anak berdoa terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, itu ada ya Bu ya, yaitu tentang menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman dan aman. Oke Bu, jadi di situ. Nah, kira-kira Bu Ifna, tadi dari yang sudah saya sampaikan, menurut Bu Ifna, apa hambatan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran? Ya. Kalau kendala yang saya hadapi itu sendiri dalam proses pembelajaran, apalagi dengan metode berdiferensiasi ya Bu ya, dan juga pemecahan masalah TRL, menurut saya itu adalah bagaimana saya memetakan atau mengklasifikasikan anak sesuai dengan bakat minat mereka. Karena anak-anak kan latar belakangnya berbeda Ibu. Nah di situ kesulitan saya itu harus melihat bakat mereka itu apa, keinginan mereka apa. Nah, jadi saya sangat tertantang sekali Ibu bagaimana saya harus bisa memetakan, klasifikasikan anak sesuai dengan keinginan mereka atau motivasi biar mereka lebih termotivasi untuk sesuai dengan bakat mereka tergali gitu dan mereka lebih aktif lagi gitu. Oke, jadi kendala Bu Ifna di dalam pemetaan minat bakat anak-anak ya Bu ya. Karena memang kan kita memang di dalam pembelajaran diferensiasi itu harus mengelompokkan anak berdasarkan tingkat minat bakat mereka itu sendiri. Nah, kira-kira Bu Ifna untuk kedepannya ada nggak Bu Ifna punya solusi yang Bu Ifna dalam menghadapi kendala yang Bu Ifna hadapi itu? Iya, yang pertama menurut saya Bu ya, kendala yang saya hadapi adalah saya akan meminta membantu teman sejawat ya Bu untuk bagaimana nantinya pembelajaran diferensiasi ini biar lebih tepat sasaran lagi ya kan, dan apa saja kurang-kekurangan dalam pembelajaran proses nantinya berdiferensiasi ini biar anak-anak tuh lebih termotivasi. Jadi lebih tepatnya saya nanti konsultasi lah sama teman sejawat, kami sama-sama menggali apa kekurangan dan yang harus kami penuhi gitu. Berarti setelah menggali kekurangan itu kira-kira nih Ibu nih punya cara lain nggak? Gimana sih caranya supaya kegiatan pembelajaran Ibu tadi melakukan pemetaan minat bakat dan pembelajaran diferensiasi itu jadi anak itu berdasarkan pada kemampuan mereka ya Bu ya. Nah kira-kira ada cara lain nggak supaya anak-anak itu bisa termotivasi dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Yang pertama nantinya saya akan sampaikan dulu kepada anak-anak ya kan apa minat mereka ya, keinginan mereka. Terus yang kedua nanti kira-kira mereka ini arahnya kemana kan, terus pembelajaran yang mereka harapkan itu seperti apa gitu Ibu. Nah di situ nanti saya bisa mengkelompokkan atau memetakan mereka ya kan sesuai dengan keinginan mereka dan tidak keluar dari konteks tujuan pembelajaran gitu. Yang pastinya mereka nanti lebih termotivasi ya kan, karena itu keinginan mereka. Saya ingin buat ini, karena ini bakat saya berharap nanti ini bisa prosesnya lebih baik lagi. Untuk di metodenya sendiri bagaimana? Saya menggunakan metode diferensiasi sampai memecah masalah gitu, memecah masalah. Jadi gitu-gitu berarti berkelompok atau individu ya Bu? Kelompok Ibu nanti. Iya, setiap kelompok nanti saya kasih kebebasan mereka untuk memilih kira-kira pemecahan masalah dan tugas apa yang mereka inginkan.
Jadi setiap kelompok tuh berbeda Ibu. Ada yang membuat peta konsep, ada yang membuat peta jalur pelayaran nenek moyang, ya kan, jalur rempah. Ada yang mereka buat seperti makalah, ataupun PPT, ataupun video. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Baik sekali Bu untuk rencana yang Ibu sampaikan tadi, luar biasa bagus ya Bu ya. Jadi dengan melakukan pemetaan, kemudian memberikan komitmen kepada anak-anak bahwa maunya seperti apa, biar dia berhasil bakat mereka. Lantas Bu, komitmen Ibu ke selanjutnya tadi ya sudah ya Bu ya, untuk membantu Ibu melaksanakan atau merealisasikan apa yang menjadi keinginan Ibu ke depannya, itu lalu Ibu dengan mengajak berkolaborasi dengan sejawat ya Bu ya. Luar biasa sekali ya Bu Ipna, semoga bisa terlaksana. Kira-kira nih waktu yang diperlukan untuk bisa merealisasikan rencana Ibu itu berapa lama? Insya Allah ya kan, rencananya itu mungkin 2 minggu lagi Ibu. Ya, 2 minggu lagi sesuai dengan materi itu. Jadi kedepannya mungkin saya bisa menunggu hasilnya Bu ya. Boleh. Kedepannya jadi saya tolong dikabari. Jadi mudah-mudahan ada perubahan pada anak. Intinya pada anak-anak tuh kedepannya bisa senang dengan pelajaran itu, termotivasi, kemudian rasa ingin tahu terhadap pembelajaran Ibu itu lebih dalam lagi. Baik Bu Ipna, jadi demikianlah hasil percakapan pasca observasi kita. Ada beberapa yang saya tangkap di sini bahwa memang Bu Ipna mengalami kendala di dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah ketika melakukan pemetaan minat bakat dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu kemudian Bu Ipna akan melakukan untuk bisa menekankan kepada anak lagi dengan melakukan survei yang jelas itu yang kepada anak-anak, minat bakat mereka, kemudian apa sih yang betul. Jadi itu yang sudah kan Bu Ipna lakukan. Jadi luar biasa sekali apa yang menjadi rencana Bu Ipna. Saya berharap ke depannya rencana ini bisa terrealisasi dengan baik. Jadi sekian Bu Ipna, terima kasih untuk kegiatan pasca observasi kita. Semoga kedepannya Bu Ipna dan saya juga itu bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Ipna.